Namanya Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgih Jaya Diningrat. Beliau asli dari Blitar, Jawa Timur. Sebelum menikah dengan Bu Kartini, Pak Bupati Rembang ini menikah dengan Raden Ajeng Sekar Milah Jaya Diningrat yang makamnya ada di sebelahnya Bu Kartini ini sebagai permaisuri yang pertama. Permaisuri yang pertama ini dinikahi Pak Bupati Rembang waktu beliau masih menjabat menjadi Wedoro di Tulungagung. Permaisuri yang pertama ini beliau tidak punya keturunan, bahkan pada usia 40 tahun beliau sakit hingga akhirnya meninggal. Nah, dikarenakan permaisurinya meninggal, maka Pak Bupati akhirnya menikah lagi dengan Raden Ajeng Kartini. Jadi Bu Kartini dinikahi Pak Bupati Rembang sebagai permaisuri yang kedua, menggantikan yang pertama karena yang pertama tadi wafat. Raden Ajeng Kartini Jaya Diningrat sendiri, beliau adalah putri dari Bupati Jepara. Ayahnya bernama Aryo Sosroningrat dan ibunya bernama Ibu Ngasirah. Nah, Ibu Ngasirah ini beliau adalah putri dari Kiai Haji Matirono dan juga Ibu Haja Siti Aminah. Jadi Bu Kartini selain putri dari seorang bupati, beliau juga merupakan cucu dari seorang kiai. Bahkan Bu Kartini juga merupakan santrinipun atau murid dari Bahyai Soleh Darat Semarang. Dan Bu Kartini jugalah pada waktu itu yang mempunyai gagasan dan pemikiran, sekaligus beliaulah yang berani meminta dan menyuruh Bahyai Soleh Darat untuk segera menerjemahkan Al-Quran. Hingga ada terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jawa yang ditulis menggunakan huruf Arab gundul atau Pegon. Terjemahan itu pertama kali ditulis Bahyai Soleh Darat, diberikan kepada Raden Ajeng Kartini sebagai hadiah pernikahan dengan Bupati Rembang. Dan alhamdulillah sampai saat ini terjemahan itu masih kita simpan di Museum Rembang. Itu adalah bukti sejarah Raden Ajeng Kartini di dalam hal agama. Kalau di kancah nasional, Bu Kartini sendiri juga sangat luar biasa. Terbukti pada tahun 1964 Raden Ajeng Kartini ditetapkan oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan emansipasi wanita. Dan Bu Kartini sendiri menikah dengan Pak Bupati Rembang hanya 10 bulan saja. Karena 10 bulan setelah menikah, Bu Kartini melahirkan, terus 4 hari kemudian Bu Kartini wafat. Jadi Bu Kartini wafat usia 25 tahun, 4 hari setelah melahirkan karena mengalami pendarahan. Tapi putranya laki-laki alhamdulillah hidup. Beliau diberi nama Raden Mas Susalin. Jadi Susalin ini orang Jawa, artinya susah wiwit alit. Karena tidak punya ibu. Pak Susalin hidup hingga usia 58 tahun. Beliau dulu pensiunan tentara dengan pangkat Mayor Jenderal TNI Angkatan Darat. Pak Susalin wafat tahun 62, beliau juga dimakamkan di sini. Makamnya ada di bawah pagar di sini, ada tulisannya Panglima Divisi 3. Ini Raden Mas Susalin, satu-satunya putra dari Bu Kartini. Beliau menikah dapat orang Tegal, putranya juga satu, depannya ini namanya Budi Setia Susalin. Jadi secara dunia ini Bu Kartini hanya punya satu putra dan satu cucu. Dan cucunya ini walaupun beliau sudah wafat, tapi alhamdulillah istrinya masih hidup sampai saat ini bersama dengan putra-putrinya. Jadi secara keturunan yang masih ada, Raden Ajeng Kartini masih punya cucu mantu dan buyut 4 di Jakarta. Sedangkan untuk makam kecil yang ada di dalam pagar ini, di situ ada nama Raden Ajeng Sri Urip Jaya Diningrat. Beliau adalah putri dari permaisuri yang ketiga Pak Bupati Rembang. Jadi setelah Bu Kartini wafat, Pak Bupati menikah lagi dengan putrinya Pak Pubono ke-8 Solo sebagai permaisuri yang ketiga. Nah, permaisuri yang ketiga ini beliau waktu melahirkan wafat bersama dengan anaknya. Ini hanya anaknya saja yang dimakamkan di sini untuk mewakili ibunya, karena jenazah ibunya diminta kembali lagi ke Keraton Solo. Jadi beliau Pak Bupati Rembang punya 3 permaisuri. Yang tengah yang pertama, Bu Kartini yang kedua, cuma yang ketiga diwakili oleh anaknya. Sedangkan untuk makam yang lainnya ini mereka sama. Mereka adalah anak cucu Pak Bupati Rembang tapi dari istri selin-selinnya. Karena selain permaisuri 3 ini, Pak Bupati Rembang juga punya selin 4. Jadi secara keseluruhan ini Pak Bupati Rembang istrinya hanya ada 7 saja. Jadi mungkin hanya itu yang bisa